Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Badri. Saya dari Prodi Ilmu Politik. Baik, di mata kuliah Teori Konflik dan Perubahan Sosial ini, saya akan mempresentasikan mengenai anatomi konflik sosial. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Anatomi sebagai suatu kesatuan dari berbagai organ atau komponen yang memiliki kedudukan yang saling terkait. Apabila dikaitkan dalam pengertian konflik, dapat dimaknai sebagai organ atau komponen pembentuk konflik. Kemudian anatomi konflik sosial. Di antara teori-teori konflik yang melatar belakangi yaitu satu kondisi sosial politik, kondisi intelektual, dan kondisi biografis. Kondisi sosial meliputi dominasi politik, eksploitasi sosial, dan perkembangan ekonomi. Untuk kondisi intelektual, diantaranya idealisme, naturalisme, paham evolusi sosial, dan pragmatis. Kemudian untuk kondisi biografis, mayoritas berasal dari kelas bawah, mengalami pendidikan pada masa pencerahan, kemudian karir politik dan akademik. Adapun untuk unsur yang terkait dengan proses terjadinya konflik, yaitu satu, penyebab terjadinya konflik, pihak yang berkonflik, proses terjadinya konflik, dampak terjadinya konflik, dan proses penyelesaian konflik. Adapun tahap konflik menurut Handayadiningrat, satu, konflik laten, kemudian konflik terasakan, konflik diwujudkan, konflik teraba, dan akibat konflik itu sendiri. Kemudian alat analisis konflik. Satu, pemetaan konflik. Kedua, segitiga konflik. Ketiga, pohon konflik. Dan keempat, tahapan konflik. Satu, pemetaan konflik. Nah, tujuan dari pemetaan konflik ialah untuk memahami situasi dengan lebih baik, untuk melihat hubungan di antara berbagai pihak secara lebih jelas, untuk menjelaskan letak kekuasaan, untuk melihat keseimbangan antar pihak, untuk melihat para sekutu ataupun mencari sekutu yang potensial, untuk mengidentifikasi awal intervensi, dan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Yang kedua, segitiga konflik. Melihat berbagai faktor yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan konteks masing-masing pihak utama yang berkonflik. Tujuannya ialah mengidentifikasi sikap, untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor itu saling mempengaruhi, untuk menghubungkan faktor-faktor dengan kebutuhan dan ketakutan masing-masing pihak, serta untuk mengidentifikasi titik awal intervensi dalam suatu situasi. Yang ketiga, pohon konflik. Pohon konflik merupakan alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu konflik dengan cara mengidentifikasi tiga hal, yaitu suatu masalah, mengetahui sebab-sebab awalnya, dan efek-efek yang muncul sebagai akibat dari masalah yang ada. Dan yang terakhir ialah tahapan konflik. Tahapan konflik ialah alat analisis konflik dengan menggunakan grafik yang menunjukkan peningkatan dan penurunan intensitas konflik dalam skala waktu yang ditentukan. Baiklah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.